Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas makanan yang tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Tidak semua bahan makanan aman disimpan dan dibekukan di dalam kulkas. Beberapa di antaranya justru akan memperburuk kondisi makanan tersebut saat disimpan di dalam freezer. Perubahan suhu drastis dari normal ke beku dan kembali normal menjadi penyebab terbesar akan adanya perubahan aroma, warna, hingga tekstur bahan makanan yang satu ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bahan makanan apa saja yang tidak boleh disimpan di dalam freezer untuk menghindari kerusakan dan juga timbulnya sampah makanan. Faktanya, beberapa makanan bisa kehilangan tekstur, rasa, dan juga nilai gizinya jika disimpan di dalam suhu yang dingin. Yang pertama yaitu tomat. Tomat harus kita jauhkan dari kulkas untuk mendapatkan rasa dan tekstur yang optimal. Suhu dingin akan membuat tomat kehilangan kualitasnya. Rasa manis alaminya akan menjadi hambar pada kondisi dingin, juga akan mengubah tekstur tomat tersebut. Selain itu, tomat yang disimpan di dalam lemari es juga tidak memiliki rasa berair dan juga segar, seperti tomat yang disimpan pada suhu ruangan normal. Penyimpanan di dalam suhu dingin juga menghambat proses pematangan dan juga mencegah tomat tersebut bisa mencapai potensi rasa yang maksimal. Namun apabila di dalam suhu ruangan, memungkinkan tomat bisa untuk matang secara alami dan meningkatkan cita rasanya dan juga nutrisinya. Kedua, bawang. Bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah tidak ideal untuk dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Alasan pertama, kelembaban di dalam lemari es bisa membuat bawang bombay menjadi lembek dan juga mendorong pertumbuhan jamur. Bawang bombay lebih memilih tempat yang kering, yang sejuk, bukan tempat yang dingin dan juga lembab. Suhu dingin juga bisa mengubah tekstur dan rasa bawang. Pendinginan akan mengubah pati menjadi gula, sehingga menghasilkan bawang yang lebih manis. Dan hal ini akan mengurangi rasa asli bawang dan membuatnya menjadi kurang serbaguna ya untuk manfaat kuliner yang ingin kita dapatkan. Kekhawatiran lainnya yaitu bawang bombay mudah menyerap bau di sekitarnya, dan jika disimpan di dalam ruangan terbatas seperti di dalam lemari es, hal ini bisa menyebabkan campuran rasa yang tidak diinginkan. Bayangkan bagaimana rasanya jika es krim tapi rasanya bawang bombay atau buah yang mengandung aroma bawang bombay. Yang ketiga, kentang. Suhu dingin bisa mengubah tepung kentang menjadi gula, kemudian mempengaruhi rasa dan tekstur kentang. Oleh karena itu, kentang sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan juga gelap untuk mempertahankan rasa alaminya. Pendinginan juga bisa menyebabkan berkembangnya bahan kimia yang disebut akrilamida. Ketika kentang dimasak pada suhu tinggi, akrilamida berpotensi menjadi karsinogen dan lebih mudah terbentuk jika disimpan di dalam suhu yang dingin. Nah, menyimpan kentang pada suhu kamar bisa mengurangi resiko ini. Kemudian pendinginan juga akan menyebabkan kadar air yang lebih tinggi pada kentang dan mendorong pertumbuhan bakteri pada kentang. Lebih baik kentang disimpan di tempat yang kering agar tetap segar lebih lama, karena kelembaban justru bisa menyebabkan pembusukan yang lebih cepat. Keempat, buah alpukat. Buah alpukat sebaiknya disimpan pada suhu kamar, bukan di dalam lemari es pendingin. Suhu yang dingin akan menghambat proses pematangannya dan mengubah tekstur serta rasa dari alpukat.
Suhu dingin juga akan memperlambat aktivitas enzimatik yang bertanggung jawab untuk pematangan buah alpukat. Ketika alpukat disimpan pada suhu kamar, maka buah alpukat akan matang secara alami dan mempunyai tekstur lembut yang kita semua sukai. Suhu dingin juga akan mempengaruhi senyawa volatil yang bertanggung jawab atas rasa dari buah alpukat yang unik, dan mendinginkannya akan mengganggu proses ini. Kelima, buah pisang. Pisang merupakan buah-buahan tropis dengan karakteristik unik dan lebih cocok untuk disimpan di suhu ruangan. Buah pisang tumbuh subur di suhu hangat, dan pendinginan dapat menyebabkan dinding sel buah pisang terurai, mengubah kulitnya menjadi coklat dan mempengaruhi tekstur. Suhu dingin juga mengganggu tekstur pematangan pisang yang menyebabkan perubahan rasa dan tekstur yang kurang menarik untuk kita makan. Selain itu, buah pisang adalah buah yang sensitif terhadap etilen. Apabila kita menyimpannya di dalam lemari es, bisa menyebabkan buah dan sayuran yang menghasilkan etilen untuk mempercepat pematangan secara tidak merata. Dan hal ini akan mengakibatkan bagian luar matang, tetapi bagian dalam belum terlalu matang, sehingga akan menurunkan kualitas buah secara keseluruhan. Rasa manis alami pada buah pisang juga akan lebih keluar apabila disimpan di suhu ruangan saja. Selain itu, kulit pisang yang didinginkan bisa menjadi gelap dengan lebih cepat dan memberikan kesan terlalu matang. Yang keenam, roti. Menyimpan roti di dalam lemari es bisa mempercepat basi. Suhu dingin akan membuat pati dan juga roti mengkristal. Selain itu juga akan membuat tekstur roti yang kering dan juga keras. Kelembaban adalah musuh alami roti. Kelembaban akan membuat roti menjadi lembek. Selain itu, lemari es juga merupakan perusak rasa dari roti. Ibaratnya seperti spons yang menyerap bau di dalam lemari es atau sekitarnya, dan tentu saja akan membuat rasa dan baunya menjadi aneh. Oleh karena itu, jauhkan roti dari lemari es untuk mempertahankan rasa aslinya. Malahan, suhu di dalam lemari es akan membuat roti menjadi lebih cepat basi. Yang ketujuh, madu. Pendinginan bisa menyebabkan madu mengkristal lebih cepat. Suhu dingin akan mendorong gula dan madu membentuk kristal, mengubah teksturnya dan menjadikannya berpasir. Penyimpanan madu pada suhu ruangan akan memperlambat proses kristalisasi sehingga menjaga konsistensinya yang halus dan cair. Fakta penting lainnya adalah sifat higroskopis pada madu, yang berarti madu menyerap kelembaban dari udara pendingin, dan mengurangi kelembaban berpotensi mengencerkan madu dan mengubah rasa madu itu sendiri. Oleh karena itu, simpanlah madu di tempat kering dan juga sejuk untuk memastikan rasa dan kualitas aslinya tetap terjaga. Terlebih lagi, pH madu yang rendah berkisar antara 3 hingga 4 akan menciptakan lingkungan asam yang tidak bersahabat dengan bakteri. Pada kondisi dingin, madu juga lebih kental dan juga sulit untuk kita tuangkan, sehingga tidak nyaman pada saat akan kita gunakan. Kedelapan, melon yang masih utuh. Pendinginan bisa menumpulkan rasa dan juga manisnya melon. Suhu dingin bisa menekan gula alami yang menyebabkan melon menjadi kurang nikmat. Apalagi pendinginan juga bisa mengubah tekstur melon. Suhu dingin bisa membuat buah menjadi lembek dan mempengaruhi kesegarannya. Rasa renyah dari melon akan berkurang. Melon yang belum dipotong atau yang utuh
lebih baik disimpan di dalam suhu ruangan supaya tekstur dan rasanya bisa kita pertahankan. Selain itu, proses pematangan alami juga memastikan bahwa melon mempertahankan rasa aslinya dan kualitasnya. Selain itu, mendinginkan buah melon yang utuh juga bisa mempengaruhi kandungan nutrisinya. Yang kesembilan, minyak zaitun. Mendinginkan minyak zaitun tidak diperlukan dan bahkan bisa menurunkan kualitasnya. Minyak zaitun memiliki titik baku yang rendah dan bisa menyebabkan mengerasnya di dalam lemari es. Mengubah tekstur ini bisa merusak minyak dan juga bisa merepotkan kita pada saat ingin kita gunakan. Suhu dingin juga bisa menyebabkan kondensasi di dalam wadah minyak zaitun. Selain itu, masuknya air ke dalam minyak zaitun akan mendorong pertumbuhan bakteri dan jamur dan akan mengubah kesegaran dan juga rasanya. Untuk itu, menyimpan minyak zaitun cukup di tempat yang sejuk dan juga gelap supaya kualitasnya tetap terjaga dan rasanya tetap enak. Pendinginan juga bisa menyebabkan minyak zaitun menjadi keruh. Namun biasanya kekeruhan ini akan hilang ketika minyak zaitun kita kembalikan ke suhu ruangan. Antioksidan dan juga polifenol di dalam minyak zaitun akan berfungsi sebagai pengawet alami yang memastikan minyak zaitun bisa berumur panjang tanpa kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, teman-teman semua, itu dia beberapa makanan yang sebaiknya tidak dibekukan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan berhenti di sini, mari bagikan ke teman-teman kita yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat.